Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang PPT-nya sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, tadi sampai kita menghitung kapasitansi kapasitor ekuivalen total dari rangkaian kapasitor untuk soal nomor 3. Nah, sehingga di sini kapasitansi kapasitor ekuivalen total yaitu rangkaian C1 dan C seri. Nah, coba perhatikan di sini. Untuk C1, rangkaian C1 dan C seri ini merupakan susunan kapasitor rangkaian paralel, gitu ya. Sehingga langsung aja, berarti C ekuivalen total itu sama dengan C1 ditambah C serinya. Ini rangkaian paralel ya, susunan paralel. Oke. Nah, C ekuivalensi total itu sama dengan kapasitansi kapasitor 1 10 mikrofarad ditambah C serinya 6 mikrofarad. Nah, sehingga kapasitansi kapasitor ekuivalen totalnya sebesar 16 mikrofarad. Nah, ini kurang lebih penyelesaian untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3 ya. Di mana kita mencari kapasitansi kapasitor ekuivalen totalnya pada suatu rangkaian gitu. Nah, langkah yang pertama mungkin itu kita bisa menghitung susunan kapasitansi kapasitor yang rangkaian seri dulu, kemudian yang dekat dengan si kapasitor rangkaian seri tadi itu kita hitung lagi kapasitansi kapasitornya gitu ya. Yang pertama kita tuh harus tahu ini rangkaian kapasitornya ini berbentuk susunannya seri atau paralel dulu, itu yang pertama sih. Yang kedua baru menghitung yang susunan seri terlebih dahulu gitu. Oke, untuk soal nomor 2 dan 3 ada yang ingin ditanyakan nggak? Izin bertanya, Kak. Ya. Coba ke slide sebelumnya, Kak. Oke, sebentar. Ini atau sebelumnya Iya, lagi? ini. Di gambar yang bawah ya, Kak ya. Kalau misalkan Iya. aku ngerjain mencari dulu C23 sama C5-nya itu boleh nggak sih, Kak? Beda, so, pertama C23, terus habis itu kamu nyari C5 ya? C5. Jadi langsung dia pakai rangkaian seri ya, paralel. Nggak bisa, karena di sini dia udah paralel dengan C4 ini. C4 dulu. Jadi kita harus nyelesain C23 ini sama C4. Nah, baru nanti seri dengan C5. Baik, Kak. Ya, gitu. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Masih. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung bahas ke soal nomor 4. Nah,
Coba perhatikan di sini soal nomor 4. Ini soalnya cukup tricky aja, nggak sulit, cuman cukup trik aja. Di sini ada sebuah muatan Q-aksen tertransfer dari satu lempeng kapasitor ke lempeng yang lain. Nah, didapatkan perbedaan potensial kedua lempeng tersebut adalah V-aksen. Nah, jika kemudian dilakukan transfer muatan secara terus-menerus dalam rentang muatan dq-aksen, hingga total seluruh muatan Q tertransfer. Nah, hitunglah energi potensial dari kapasitor tersebut. Nah, anggaplah kapasitansi kapasitor tersebut adalah C besar. Gitu ya. Nah, ini soal nomor 4 masih ada tambahannya ya. Oke, saya catat dulu. Di mana jika beda potensial di awal terukur sebesar 100 volt. Nah, dimensi dari kedua lempeng kapasitor adalah 8 cm dikali 5 cm. Dan kedua lempeng diletakkan saling berhadapan dengan jarak 1 mm. Tentukan berapa besar joule energi potensial dari kapasitor tersebut. Nah, ini untuk tambahan soal nomor 4 ya. Jadi nanti ditambahkan lagi di soalnya. Oke. Kita tulis diketahui beda potensial awal, beda potensial di awal terukur itu sebesar 100 volt. Nah, dimensi dari kedua lempeng kapasitor itu 8 cm kali 5 cm luasnya ya, berarti luasnya 8 cm dikali 5 cm. Kita ubah ke satuan meter, jadi 8 kali 10 pangkat minus 2 meter dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kedua lempeng diletakkan saling berhadapan, lempeng sejajar ya berarti. Ini ada dua lempeng sejajar dengan jarak, kita simbolkan jarak ini sebagai D kecil, itu 1 mm. Sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih energi potensialnya dari kapasitor tersebut. Oke. Langsung ya kita bahas soal nomor 4. Nah, usaha dalam kapasitor, itu, usaha kan kita simbolkan sebagai W besar, itu sama dengan beda potensialnya dikali muatannya. Ya. Usaha dalam kapasitor itu sama dengan beda potensialnya dikali dengan muatannya.
Nah, atau dalam bentuk integrasinya itu sama dengan dw sama dengan V dikali dq. Oke. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa kapasitansi kapasitor itu juga sama dengan muatannya dibagi beda potensialnya. Gitu. Ya. Oke. Sehingga dari sini usaha dalam kapasitor sama dengan nih, dw sama dengan beda potensialnya. Coba kita lihat di sini di soal. Ketika buah muatan Q aksen tertransfer dari satu lempeng kapasitor ke lempeng yang lain, didapatkan perbedaan potensial kedua lempeng tersebut adalah V aksen. Jadi beda potensial di soal nomor 4 ini disimbolkan sebagai V aksen. Sini jadi beda potensialnya ya V aksen dikali dq aksen. Dq aksen ya. Karena muatan ini itu disimbolkan sebagai Q aksen, muatan Q aksen yang tertransfer dari satu lempeng kapasitor ke lempeng yang lain. Nih. Kemudian transfer muatan secara terus-menerus dalam rentang muatan dq aksen. Oke. Oke. Usaha sama dengan beda potensial ini kita substitusi dari rumus ini. Nih, beda potensial itu sama dengan muatannya dibagi kapasitansi kapasitornya gitu. Jadi Q aksen per kapasitansi kapasitor dikali dq aksen. Oke. Nah, energi potensial itu sama dengan integral dari usahanya. Nah, oke. Oke. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan ini berarti energi potensial itu sama dengan, ini kita substitusikan, integral usahanya Q aksen per C dikali dq aksen. Nah, sini. Dari batasnya dari mana ke mana? Coba kita lihat di sini. Dilakukan transfer muatan secara terus-menerus dalam rentang muatan dq aksen hingga total seluruh muatan menjadi Q tertransfer. Berarti di sini batasnya dari 0 sampai Q. Gitu. Nah, jadi energi potensial sama dengan, ini konstanta kita kedepanin ya, seper C, integral 0 sampai Q aksen D Q aksen. Oke. PP, energi potensial, itu sama dengan seper C, integral Q aksen, itu sama dengan setengah Q aksen kuadrat dari 0 sampai Q. P energi potensial sama dengan seper 2C. Ya, seper 2C Q kuadrat dikurang 0 kuadrat. Potensial sama dengan Q kuadrat per 2C. Oke. Nah, dengan menggunakan persamaan inilah energi potensial ini, kita dapat menghitung tadi berapa besar energi potensial di kapasitor tersebut gitu ya. Nah,
energi potensial kita udah dapat dengan Q kuadrat per 2C. Oke, energi potensial sama dengan muatannya ketahui. Jadi kita substitusi muatan itu sama dengan ini ya. Dari sini, dari persamaan ini, Q sama dengan kapasitansi kapasitor dikali beda potensialnya. Sehingga kapasitansi kapasitor dikali beda potensial kuadrat per 2C. Energi potensial sama dengan C kuadrat per 2C. Potensial sama dengan CV per 2. Oke. Nah, energi potensial, oh ini di sini aja. Ini sama dengan setengah C. Nah, di sini coba diperhatikan, karena ini kan dia bilang kedua lempeng diletakkan saling berhadapan, gitu ya. Berarti lempeng ini adalah lempeng sejajar, gitu. Nah, dalam kapasitansi kapasitor, keping sejajar atau lempeng sejajar itu persamaannya epsilon 0 dikali A per B. Tadi ya soal nomor 1. Nah, ini dikali beda potensialnya. Kapasitansi kapasitor lempeng sejajar. Oke. Sudah? Nah, itu tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Jadi setengah dikali epsilon 0, 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Faraday per meter dikali luasnya. Nah, luasnya ini 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. 8 kali 10 pangkat langsung aja ya di sini. Ini meter, ini sama dengan 40 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Oke, kita masukkan aja. 40 ya, 40 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dibagi dibagi dengan jaraknya, jarak antar lempengnya 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dikali beda potensialnya. Yang terukur itu sebesar 100 volt. Nah, oke. Ini dengan ini jadi 20. Oke, 20. Dia bisa bantu 8,85 dikali 20, berapa? Hasilnya 8,85 dikali 20. 177 bukan, Kak? 176. 177. Kalau 177. Oke, 177 ya. Dikali 10 pangkat min 9. minus 9 ya.
10 pangkat minus 9, oke. Bentar, ini lagi bermasalah channelnya. Oke, tunggu sebentar ya. Laptop saya lagi bermasalah. Kak, izin nanya ya Kak. Ya. Silahkan. Kan EP-nya ini kan sama dengan C kuadrat kali V kuadrat. Terus E-nya dicoret kan. Jadi kok V yang bawahnya itu nggak kuadrat, Kak? V yang bawah mana? Yang kan EP-nya itu kan sama dengan C kuadrat kali V kuadrat per Oh 2C. iya, iya. Oh, 100-nya itu yang nggak kuadrat ya? Oh ya, saya lupa. Itu jadi V-nya kuadrat juga, beda potensialnya kuadrat. C sama dengan kapasitansi kapasitor dikali V kuadrat per 2. Ini juga kuadrat. Nah, V yang di sini kuadrat, ini juga kuadrat. Sini kuadrat. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Masih di sana semuanya? Sekarang PPT-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Udah ya, oke kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kita udah sampai sini, energi potensial itu sama dengan setengah CV kuadrat ya, setengah CV kuadrat. Nah, ini tadi potensialnya dikuadratkan, di mana C kapasitansi kapasitor untuk lempeng sejajar itu sama dengan epsilon 0 dikali luasnya per D, jarak antar lempengnya. Kemudian dikali beda potensial kuadrat. Ini tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Ini beda potensialnya kita kuadratkan, 100 kuadrat. Oke, diperolehlah energi potensialnya itu sebesar 1,77 kali 10 pangkat minus 7 Joule. Gitu. Kira-kira untuk soal nomor 4 ini, seperti ini penyelesaiannya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Untuk soal nomor 4. Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanya, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, diperhatikan di sini ya soal nomor 5. Di sini ada sebuah kapasitor berbentuk bola memiliki jari-jari dalam 0,1 mm dan jari-jari luar 0,6 mm. Hitunglah kapasitansi dari kapasitor tersebut jika di antara kedua lempeng silinder diisi dengan material dengan konstanta dielektrik sebesar 6,5. Oke, kita tuliskan dulu nih diketahuinya. Diketahui jari-jari dalam itu kita simbolkan sebagai R1 ya. R1 itu sama dengan 0,1 mm. Itu menjadi 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Selanjutnya jari-jari luar kita misalkan sebagai R2 itu sama dengan 0,6 mm. Sama dengan 0,6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, selanjutnya di sini itu ada konstanta dielektrik. Nah, konstanta dielektrik itu kappa ya, kappa itu sama dengan 6,5. Yang ditanya, kapasitansi kapasitor tersebut. C besar sama dengan ini. Nah, untuk menghitung atau mencari nilai kapasitansi kapasitor pada sistem ini, ya bola kemudian silinder, itu menggunakan persamaan ini. C sama dengan 4pi dikali konstanta dielektriknya, atau kappa, dikali epsilon 0, dikali jari-jari dalam, dikali jari-jari luar, per jari-jari luar dikurang jari-jari dalamnya. Ini persamaannya ya. Sehingga kapasitansi kapasitor sama dengan 4pi dikali konstanta dielektriknya, tadi 6,5, permitivitas vakumnya atau epsilon 0-nya, dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Faraday per meter, dikali jari-jari dalamnya, itu 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter, dikali jari-jari luarnya 0,6 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dibagi jari-jari luarnya 0,6 kali 10 pangkat minus 3 meter di dalam. Terus dikurang jari-jari dalamnya 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter.
Resistansi kapasitor sama dengan 4pi dikali 6,5 dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Faraday per meter. Ini 6 kali 10 pangkat minus 8 ya, meter kuadrat. Per 0,5 kali 10 pangkat minus 3 meter.